Oke guys, perkenalkan nama saya Saka Jiris Proika. Saya dari kelas PTI 2A dengan NIM 2055051070. Halo, nama saya Kedido Aristu Adidarma dari kelas PTI 2A dengan NIM 20150510667. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Krisnawa Wibawa dengan NIM 2015005051020 dari kelas PTI 2A. Hai, perkenalkan nama saya Ana Agung Cinta Mandedana, NIM 20150511005. Saya dari kelas PTI 2A. Sistem informasi berbasis internet. Secara umum, e-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Ada 3 poin utama dalam electronic commerce, yaitu yang pertama adanya proses baik penjualan maupun pembelian secara elektronis. Yang kedua, tentu terdapat konsumen atau perusahaan. Dan yang terakhir, harus memiliki jaringan penggunaan komputer secara online untuk melakukan transaksi bisnis. Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai konsep dari e-commerce. Yang pertama ada konsep dasar informasi. Konsep yang berbasis dari teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan dalam penggunaan internet. Nah, penggunaan internet ini digunakan sebagai media informasi dalam melakukan transaksi berupa produk dan jasa. Nah, yang kedua yaitu analisis sistem. Analisis sistem yaitu menguraikan suatu sistem informasi menjadi beberapa bagian kecil yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan kesalahan, kesempatan, hambatan, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan pengembangan dari sistem informasi tersebut. Konsep e-commerce yang ketiga ada perancangan sistem. Kelemahan-kelemahan sistem tersebut akan diketahui setelah tahap analisis sistem. Selanjutnya adalah persiapan dan perancangan rinci terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Nah, yang keempat ada mekanisme e-commerce. Pada mekanisme e-commerce ini, di mana pembeli yang hendak memilih belanjaan yang akan dibeli bisa menggunakan shopping cart untuk melakukan transaksi terhadap barang-barang yang telah dipilih dan akan dibayar. Shopping cart biasanya berupa formulir dalam web dan dibuat dengan kombinasi CGI, database, dan HTML. Konsep e-commerce yang kelima adalah software untuk pembuatan e-commerce. Dalam pembuatan toko online atau e-commerce, membutuhkan software atau aplikasi tertentu untuk mengatur inventarisasi barang dan transaksi penjualan. Selanjutnya ada alternatif pembayaran untuk e-commerce. Untuk transaksi pembayaran e-commerce memiliki banyak alternatif. Caranya dengan mendaftar sebagai customer pada web tersebut, kemudian bagi customer yang memiliki kartu kredit dapat menggunakan kartu tersebut, atau bisa juga menggunakan PayPal, transfer banking, ataupun cash delivery. Konsep e-commerce yang ketujuh ada keamanan e-commerce. Dalam prakteknya, berbelanja di web memerlukan koneksi ke internet dan browser yang mendukung transaksi elektronik yang aman seperti Microsoft Internet Explorer dan Netscape Navigator. Baik, selanjutnya transaksi business to customer atau B2C. B2C atau merupakan kepanjangan dari business to customer adalah bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan perusahaan penjual dan konsumen akhir yang dilakukan secara elektronis. Atau lebih tepatnya, B2C adalah suatu aktivitas e-business dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa yang dapat disalahkan dengan transaksi pasar. Kelebihan dari B2C. Yang pertama, konsumen dapat mempelajari produk yang ditawarkan. Yang kedua, membeli dengan electronic cash dan sistem secure payment. Yang ketiga, meminta agar barang yang dipesan dapat dikirimkan pada pihak yang terkait atau delivery. Yang keempat, harga yang diajukan masih bisa dinegosiasikan. Yang kelima, media pembayaran yang digunakan berupa kartu kredit. Manfaat dari business to customer yang pertama adalah mempermudah dalam memberikan informasi. Yang kedua, memberikan akses yang mudah kepada calon wisatawan. Yang ketiga, membantu pemilik travel untuk mengembangkan bisnisnya. Yang keempat, ada memberikan gambaran singkat tentang lokasi dan pemandangan yang berada di tempat tujuan objek wisata.
Baik, di sini ada 4 karakteristik dari business to customer. Yang pertama ada terbuka untuk umum, yang kedua servis yang diberikan bersifat umum, yang ketiga servis diberikan berdasarkan permohonan, dan yang terakhir adalah pendekatan klien atau server. Business to business. Dalam prakteknya, berbelanja di web memerlukan koneksi ke internet dan browser yang mendukung transaksi elektronik yang aman seperti Microsoft Internet Explorer dan Netscape Navigator. Selanjutnya, ada komponen business to business. Untuk memfasilitasi kegiatan business to business melalui internet dan meningkatkan volume bisnis sekaligus branding dan marketing, dibutuhkan minimal 2 komponen berikut. Yang pertama, website bisnis atau website perusahaan. Yang kedua, ada email bisnis. Pada slide berikut, terdapat 5 komponen business to business. Yang pertama, hemat waktu dan praktis. Yang kedua, efektif dan efisien. Yang ketiga, keuntungannya besar. Yang keempat, kerahasiaannya aman dan terjamin. Dan tentunya kelima, transaksi yang transparan. Customer to customer atau C2C adalah model bisnis di mana customer atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. Model bisnis ini bisa dibilang sangat nyaman karena antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu satu sama lain untuk mendapatkan transaksi tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan dari customer to customer atau C2C. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihannya. Kelebihannya diantara lain yang pertama, tidak perlu membuka toko fisik. Yang kedua, customer tidak perlu mengeluarkan modal banyak untuk membangun sebuah toko dengan berbagai perlengkapan di dalamnya. Dan yang terakhir, customer juga dapat menekankan biaya mereka untuk modal dan mendapatkan margin yang lebih tinggi. Kemudian kekurangannya, yang pertama, dikarenakan produk dijual melalui online, terkadang metode pembayaran menjadi suatu masalah yang besar. Yang kedua, kualitas produk juga terkadang masih diragukan karena dijual melalui online. Dan yang terakhir, masih ada beberapa oknum yang memanfaatkan model bisnis ini untuk melakukan penipuan kepada pelanggan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi C2C, yaitu kepercayaan. Dikarenakan bisnisnya berawal dari customer to customer, bagi orang yang ingin membeli tentu harus diyakinkan bahwa mereka membeli kepada penjual yang tepat, bukan penipu. Selanjutnya, metode pembayaran. Mengenai metode pembayaran, pembeli tentu ingin tahu kepada siapa mereka melakukan pembayaran. Pemiliki bisnis C2C harus menyediakan metode pembayaran yang memiliki kredibilitas tinggi dengan menjaga keamanan data kartu kredit dari setiap pembeli. Selanjutnya, ada marketing. Sebagai model bisnis yang lebih mengarah ke online daripada offline, C2C harus pintar dalam melakukan pemasaran melalui pemasangan iklan. Selanjutnya, media sosial. Selain memanfaatkan iklan, media sosial juga menjadi faktor yang penting bagi kesuksesan bisnis C2C. Terdapat beberapa kelebihan pada C2B. Yang pertama, mendukung bisnis yang berbasiskan konsumen ke pembisnis. Yang kedua, internet dapat digunakan sebagai sarana negosiasi. Yang ketiga, dapat mempromosikan produk kita dengan luas. Dan yang terakhir, transaksi 24 jam secara penuh. Kemudian kekurangan dari C2B atau customer to business. Kita sebagai konsumen sangat tergantung kepada perusahaan. Artinya, jika perusahaan tertarik dengan produk kita, maka akan terjadi transaksi. Jika tidak, maka kita harus mencari dan menunggu perusahaan lain yang mungkin akan tertarik dengan produk yang kita tawarkan.